Oke, selamat malam dengan Indah ya, betul? Iya, betul. Oke, sorry ya gue lepas jas dulu ya. Gak apa-apa nih, sorry. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan saudari Indah nih. Kebetulan kita sebenarnya sudah lama kenal, hanya saja karena berbagai aktivitas tertentu kita menjadi tidak ketemu dan akhirnya kita bertemu lagi. Seperti itu. Tapi tetap keep in touch. Wah, kita Iya. tetap oke. By the way, kita kan mau ngomongin tentang story tentang Indah ini yang dimana dia sudah pernah mengalami pernikahan dan yang terjadi di pernikahan itu terkadang ada bagusnya dan ada yang tidak bagusnya. Dan beliau ini mau bercerita ke kita tentang tidak baiknya dengan kerendahan hatinya dan dia mau bercerita ke kita. Kita langsung sambut aja. Gimana dah untuk ceritanya, mau dari awal atau dari pertengahan apa dari akhir, gimana? Mungkin biar audiens paham ya alur ceritanya. Gimana ya? Jadi kan waktu itu pertama ngehnya tuh gue tahun berapa ya, 2017 tuh gue ngeliat story lu kok begini. Itu coba diceritain dari awalnya aja, kenapa bisa ada kejadian seperti itu. Gue tuh nikah di tahun 2017. Normal, semuanya normal, baik-baik aja. Tapi berubah tuh ketika gue sudah mengandung. Okay, sudah mengandung ya. Di usia kayak 8 bulan, 7 bulan 8 bulan lah. Udah mulai kayak kelihatan ada yang menyimpang nih dari mantan suami gue gitu kan. Sebenarnya itu udah terlihat dari waktu gue pacaran. Tapi mungkin karena dulu bucin jadi menutup mata ya kan. Menutup mata atas kejelek-jelekan pasangan kita. Ya baru kerasa pas udah rumah tangga makin kelihatan kayak sering ketahuan cheating sama cewek lain, bahkan kayak jemput cewek lain nggak tahu kemana. Awal-awal gue masih kayak ya udahlah mungkin cuma temen gitu kan, tapi lama-lama kelihatan chatnya tuh udah makin parah kayak gitu. Di usia gue mengandung 9 bulan tuh dia ketahuan selingkuh sama mantan pacarnya. Padahal dia kan dalam status masih berhubungan sih sama lu dan itu masih salah. Tapi dia tidak pernah mengakui bahwa dia selingkuh. Dia tuh kayak cuma apa ya? Ya cuma silaturahmi gitu kali ya. Tapi kan maksud gue selingkuh ini ada dua apa ya? Ada dua versi kayak versi. Kayak selingkuh non fisik sama selingkuh fisik. Kayak non fisik tuh chattingan, teleponan. Menurut gue itu aja tuh udah selingkuh. Karena lo udah punya pasangan kan. Dan komunikasinya juga udah nggak yang biasa aja. Nah kalau yang fisiknya ya mereka udah jalan bareng kayak gitu kan. Gue apa ya, mencoba kayak ya seorang istri nggak mungkin lah suaminya jalan sama yang lain diem aja. Itu gue coba tanya, dan dia nggak ngaku ya, pembelaan dirinya lah ya. Berantem gue kena pukul cuma gara-gara gue tuh nanya, maksudnya lo tuh ada apa, hubungan apa gitu. Tapi jadi dia yang lebih nggak terima gitu. Jadi bekas pukul itu masih ada? Masih ada. Setiap gue lebam-lebam, lecet-lecet itu pasti gue foto. Iya, maksud gue sekarang pun lu masih kayak semacam apa ya, kayak traumatik tau gak. Jadi pas kayak lu pernah kena, misalkan kena rokok tapi tiba-tiba lu kena trauma pukulan itu, apakah itu berdampak? Kayak misalkan lu kejedot nih, tiba-tiba lu trauma dengan kejadian itu, apakah lu juga aduh ini kok seperti yang kayak kemarin kejadian, apakah ada seperti itu? Ada, tapi gue lebih trauma ke kalau gue denger orang suara bentak gitu, gue langsung kayak panic attack gitu, kayak gemeter, panik sendiri gitu. Padahal orang yang bentak-bentak itu bukan ke gue gitu. Jadi gitu ya, traumanya lebih ke situ sih. Jadi lebih itu agak bahaya juga sih kalau trauma gitu. Karena verbalnya udah kasar juga kan ke gue. Itu terjadi di usia gue 9 bulan mengandung. Gue diseret. Maksudnya gue namanya cewek,
dipukulin di dalam kamar, dikunci gitu kan, handphone gue disita. Gimana caranya kayak lu ngebebasin diri lo lah gitu kan, untuk kabur dari situ. Bukan untuk membangkang dari suami ya, tapi kayak gue mau nyelamatin diri gue. Nggak mungkin gue dipukulin di kamar terus gue diem aja. Akhirnya gue udah berhasil nih keluar kamar, gue lari cuma pakai daster, lagi hamil 9 bulan, nyeker, nggak pakai sendal, gue nggak mikirin. Gue lari keluar dari rumah itu, tapi baru sampai gerbangnya aja tuh gue langsung ketangkep lagi gitu, ketarik baju gue, dan gue jatuh diseret dari gerbang sampai masuk ke dalam kamar tuh bener-bener posisi diseret. Itu meninggalkan lebam-lebam di lutut gue, dan besoknya gue melahirkan. Shit, gue nggak bisa nyatet kalau masalah itu. Jadi maksudnya itu sebenarnya parah juga sih, dan apa ya, dan itu sebenarnya kalau misalkan mau kita laporin pun bisa, cuma hanya saja kan butuh proses yang lebih panjang dan Betul. banyak tanda kutip lah dari situ. Dan kalau nggak salah kan lu juga karena si ex husband lu ini kan dari pacarnya dari SMA ya kalau nggak salah ya. Lulus SMA. Lulus SMA sudah memantapkan nikah tuh, wah itu menurut gua, maksud gua bukan karena memantapkan nikah, tapi ada jalurnya lagi kan lu sampai mau menikah gitu. Dan pada saat itu lu pada saat sudah lepas itu, apakah lu masih ada kesan trauma apa gimana? Maksudnya trauma tadi sudah diceritakan panic attack tuh. Terus ada trauma lagi nggak, kayak maksudnya lukanya ini masih udah hilang nih, cuma kalau misalkan ngelihat lagi langsung tek gitu loh, kayak ada apa ya, feeling kayak memori yang terdahulu muncul lagi, tek, pernah kayak gitu nggak, muncul nggak? Gue tuh suka ini aja sih, kalau flashback kayak gitu, kalau gue ngeliat kayak foto gue saat itu, terus gue liatnya yang sekarang gitu kan, kayak ih gila, gue dulu tuh menderita itu loh gitu, tapi gue masih bisa hidup sampai hari ini gitu. Jadi gue kayak ya proud sama diri gue sendiri sih gitu. Kalau trauma yang gimana ya, traumanya cuma kayak denger bentakan, dan traumanya untuk kenal laki-laki baru gitu. Traumanya ke situ. Jadi bisa dikatakan iya pun teman cowok pun juga masih bisa dalam tahap hitungan jari lah dari hidup lo, Pak. Mungkin misalkan karena gue kan sama lo udah kenal lama juga nih, kalau misalnya ada tiba-tiba cowok baru, apakah itu juga menjadi trauma ya yang tadi lo bilangin tadi ya? Enggak, kalau gue berteman tuh circle gue tuh luas gitu ya, maksudnya gue berteman pasti masuk sama siapapun. Tapi kayak kan kita cewek nih pasti bisa memilih ya, mana temen yang oke, kita temen nongkrong bla bla bla, ngobrol gitu, temen yang sekedar itu, sama temen yang emang buat kayak deket, kayak kita suka ngedate atau gimana gitu kan ya. Tapi sejauh ini sih kalau gue sama cowok baru ya udah cukup kayak ngedate aja gitu sih, nggak pernah mau serius. Bukan nggak mau ya, tapi belum siap. Sering dari pihak cowok tuh minta kepastian kayak gitu kan, tapi gue belum siap untuk punya hubungan lagi gitu. Gue takut orang ini sama kayak yang kemarin. Kayak gitu. Berarti bisa diartikan masih ada trauma ya untuk menjalani jenjang yang lebih serius kan. Nah, gitu. Tapi setelah beberapa tahun ini apa lu masih berpikiran seperti itu, atau lu sudah mulai melunak atau gimana? Masih ya? Bahkan yang terparahnya adalah gue selalu dimarahin sama teman-teman gue, kayak gimana? Gue tuh punya prinsip kayak gue nggak mau nikah sampai kapanpun, gue nggak akan mau nikah lagi. Gue pengen kayak gini aja, gue kenal orang, seneng ada cowok deket sama gue, dia lagi seneng sama gue, oke, gue juga abisin waktu seneng sama dia. Kalau emang dia fase, pasti kayak orang pacaran juga pasti ada fase brengseknya. Iya benar. Awal seneng nih, pasti nanti ada ketemu fase brengseknya. Pasti nangis kayak gitu kan. Gue nggak mau. Jadi menurut gue ya udah cukup, gue pengen rasain senengnya aja kayak gitu. Dan itu gue tahu itu salah ya, cuma kalau secara logika memang iya, cuma kan karena ini apa ya, di akal manusia kan ini parah banget sih. Itu parah banget. Dan terus kejadian itu kan sudah berakhir, tapi
kan lu sudah cerai dalam hukum udah selesai ya, sudah hanya saja kan ada apa tuh yang namanya menafkahi si mantan istri kan juga menjadi syarat kan ya. Iya. Itu sampai ini si mantan suami lu masih menafkahi lu apa enggak? Oh enggak, cuma ke anak aja sih. Walaupun ya kalau kita bilang cukup nggak cukup, sebenarnya jauh dari kata cukup. Ya makanya gue kerja kayak gitu kan. Jadi sekarang tuh gue nggak yang cuma mikirin diri gue doang. Jadi kayak gitulah. Gue nggak mau sedih karena pasti nanti keluarga gue ikut sedih. Makanya gue gimana caranya gue menghindari hal-hal yang akan membuat gue sedih karena gue harus menghidupi kedua anak gue harus bahagiain bokap nyokap kayak gitu dong gitu. Oh jadi Ya nafkah buat gue enggak lah ya maksudnya ya mungkin si pria inilah anggap aja si X ini masih ada tanggung jawab tapi ke anak-anak lah masih itu kan ya cuma dalam tanda kutip secara angka mungkin memang tidak cukup. Dan apakah si mantan suami ini masih mau ketemu anak lu atau dia hanya ya udah nih gue kasih duit udah dia terus pergi lagi apa gimana? Awal-awal tuh anak gue yang paling kecil malah sampai umur dia 1 tahun dia nggak pernah ketemu sama bokapnya, sampai nggak kenal. Kayak ada setelah 1 tahun cerai itu dia baru mau datang lagi ke rumah gue untuk nemuin anak gue. Itu anak gue yang kecil nggak kenal, anak gue yang gede pasti ini dong seneng lah ketemu bokapnya gitu kan. Tapi sempet ada kejadian kayak gitu, anak gue nggak kenal sama sekali sama mantan suami gue. Tapi ya sekarang udah mulai mungkin dari dianya udah mau memperbaiki apa ya perang dingin selama ini nih antara gue sama dia gitu kan. Ya untuk anak sih gitu. Itu kan namanya bapak asli kan, bapak-bapak ini kan bapak asli lagi bahasa gue ya. Tapi apa ya gimana kayak gue pernah sih merasakan masa-masa kayak anak gue sakit, gue berjuang sendirian naik gojek hujan-hujanan bolak-balik rumah sakit dan dia nggak ada respon sama sekali. Tapi gue udah berusaha menghubungi dia. Maksud gue lu berusaha menghubungi tapi si mantan lu ini ya udah gitu aja kan nggak ada respon. Ya emang susah ya gue mau ngomong cowok itu kayak bukan kata-kata binatang lagi sebenarnya ya udah ya mungkin kata-kata binatang juga nggak cukup buat dia. Yang lebih menyakitkan adalah ketika gue kejar-kejar dia tuh untuk kasih tahu anak lo sakit loh gitu, masuk rumah sakit nih gitu. Itu tuh dia benar-benar cuma read doang chat dari gue sampai gue suruh teman-teman gue untuk hubungin dia gitu kan, dan dia akhirnya buka omongan ke gue dan ngomongnya itu nyakitin banget menurut gue. Kayak kenapa bisa sakit, ya udah lo urus kan, itu yang urus kan anak yang urus lo gitu, masa lo kabarin gue kalau anak sakit doang, dia bilang kayak kan gitu. Yang bikin ya selama ini lo kemana aja gitu. Ya enggak, maksudnya itu juga hal yang lucu maksud gue. Iya. anak lo lah kan yang bikin juga sama lo ya, gitu. Iya maksud gue ya itu sebenarnya ya susah. Wah itu udah gue nggak bisa berkata-kata lagi sebenarnya kalau begitu. Masa anak lo ya gue miris juga sih, maksudnya nggak ada tanggung jawabnya tapi tiba-tiba begitu dengan kata-kata seperti itu, apalagi dengan anak sakit umurnya masih balita kalau misalkan 3-4 bulan bayi 4 bulan jalan-jalan gojek. Wah ya kalau misalkan telepon gue langsung sediain Grab kali kalau waktu itu ya. Kemungkinan kalau misalkan lu misalkan lu hubungin gue pasti akan ini, apalagi dengan masa depan bangsa lah si anak ini gitu. Tapi gila ya, gue dengar kisah ini jadi kayak roller coaster sih, naik turun, tapi ini yang sekalinya turun banget. Tapi kejadian hujan-hujanan naik gojek kayak gitu tuh udah sering gue lewatin. Kayak dari zaman gue masih jadi istrinya pun, gue kan kuliah luar kota ya kak, Tangerang Jakarta. Gue kuliah di Jakarta, gue pulang ke Tangerang karena ada anak kan, nggak mungkin gue tinggal, jadi gue harus pulang tiap hari.
Itu tuh kejadian waktu dia selingkuh, itu tuh sakit banget, parah. Kayak gue pulang kuliah hujan-hujanan naik Gojek, sementara ternyata dia lagi jemput cewek lain, dia ajak jalan cewek lain. Kayak dia memperlakukan perempuan gak jelas, kayak ratu, gak kehujanan, enak tinggal duduk masuk mobil, diajak Iya. jalan-jalan, Padahal dia seneng-seneng. kan dia punya mobil ya, kenapa nggak Nah buat istrinya? itulah. Maksud gue gitu loh, maksud gue ya mungkin kalau sekalinya brengsek mungkin cowok ya mungkin ada, cuma kalau gue pribadi kalau misalkan dia sudah punya hubungan sah, mau nggak mau dia harus ngilangin sifat itu, walaupun memang tidak 100%, tapi minimal dia mulai dah fokus ke istri, fokus ke anak. Tapi pada saat itu dia asik-asikan sama cewek lain, padahal lu sendiri hujan-hujanan. Makanya ketika gue diselingkuhin tuh gue mikir dan introspeksi juga. Gue nggak mungkin lah nggak introspeksi di perlakuan kayak gitu. Gue mikir, gue salah apa ya jadi istri, gue kurang apa ya jadi istri. Sementara gue mau berangkat kuliah, gue nggak pernah nyusahin dia, gue ongkos pakai uang gue sendiri, gue nggak pernah minta loh. Jadi walaupun istri minta uang sama suami tuh nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget dong. Ya memang kan ada peribahasa, uang Suami uang istri juga uang gitu kan. istri ya uang istri. Nah, gitu. tapi selama gue nikah, gue tuh nggak pernah yang namanya minta uang duluan. Kalau gue dikasih ya gue terima, kalau gue nggak dikasih ya udah gue nggak minta. Kayak baju, belanja apapun, gue nggak, selama menikah gue nggak pernah dibeliin apapun, satu helai baju pun. Yang lebih sakitnya hari raya. Hari raya kan biasanya kultur kita tuh kayak seragaman nih sama keluarga. Iya, seragaman gitu loh. Keluarga gue bikin seragam gitu kan. Terus belanjanya sama gue juga. Nyokap gue nanya, ini suami kamu dibeliin nggak? Gitu. Ya beliin dong. Terus bokap juga bilang, belilah katanya. Terserah mau dia pakai apa enggak, yang penting kita beliin. Sementara keluarganya dia bikin seragam hari raya, gue nggak dapet sama sekali. Itu sakit banget cuy. Kayak selama gue menikah satu helai baju pun gue nggak dikasih. Iya maksudnya gila Makanya gue mikir kayak kurangnya gue jadi istri gimana. Gue nggak pernah minta apa-apa, gue nggak pernah nyusahin, gue mandiri loh. Semandiri itu, berangkat sendiri, pulang sendiri, ya udah. Tapi setelah pisah, enggak sih, masih proses sidang gitu kan orang-orang banyak nanya dong, kenapa anaknya kok pisah gitu, nanya ke orang tua pihak si cowok ini. Tapi jawabannya katanya gue terlalu banyak nuntut. Itu kayak playing victim, manipulatif, gak ngerti lagi. Aduh, bahasa jakselnya apa sih, kayak playing victim bener, manipulatif banget, parah. Apa sih ya pokoknya gitu. Dengan lu cerita bahwa lu gak punya baju sehelai pun dari dia, itu gila sih maksud gue. Ya Allah, timbang daster kan bisa kan 20.000 di abang-abang. Daster tuh kehitung gue waktu dulu pas hamil kayak cuma 4 atau 4 lah ya. Jadi kayak udah cuci kering, pakai lagi selama 9 bulan. Gue kayak gitu. Ya menurut gue si X ini sebenarnya gue juga pengen nyebut nama sih ke audiens, cuma gue ya biar kalian mau denger ceritanya bisa dengerin cerita ini aja. Nanti kalau misalkan mau lebih lanjut ceritanya, nanti bisa kontak Indah aja, nanti gue kasih linknya di bawah video ini. Dan itu gila sih maksud gue, bahkan lu kan bikin highlight juga ya dia waktu itu ya, tentang cerita lu, dan banyak banget kejadian yang sama kayak lu. Banyak yang respon story gue, dia bilang ternyata aku nggak sendirian ya kak, ternyata aku juga ngalamin kayak kakak. Cuma kayak mereka tuh kayak, keren kak, kamu berani untuk speak up yang sebenarnya terjadi sama rumah tangga kalian gitu. Karena banyak orang-orang yang malu untuk menceritakan itu. Iya, maksud gue dengan adanya konten ini, gue berharap sih teman-teman yang punya masalah gitu bisa cerita, dan itu keikhlasan kalian aja. Kalian mau cerita monggo, nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan bahwa kalian sudah berdamai gitu. Kayak teman kita kan Indah nih, lu kan udah berdamai dah. Jadi maksudnya lu sudah menjalani itu, dan ya lu udah lama-lama lambat laun pasti juga lupa. Tapi dengan aktivitas yang sekarang dicerita, yang di kegiatan sehari-hari kan seperti itu. Jadi sekarang kesibukan masih
Kerja biasa apa gimana? Kerja. Karena Oke. kalau nggak kerja siapa yang nafkahin? Iya, maksud gua kerjanya dari Senin sampai Minggu, weekday apa weekend atau nggak Enggak kenal sih, hari? kerjanya free time, tapi gue nggak punya yang hari libur kayak orang-orang gitu. Ada kerjaan yang harus gue selesai ya gue kerja kayak gitu. Mantap. Maksudnya dengan seorang ibu 2 anak ini kerjanya yang ya bisa dikatakan bisa 2 kali lipat dari kita lah, dari orang biasa. Ya kita harus apa ya, ambil hikmah dari sini juga nih. Tapi yang Gitu. dipertaruhkan adalah keluarga si Kak Al. Nah ini juga Nah, sebenarnya kalau iya. kita dengerin omongan orang tuh Nah itu tuh nggak ada habisnya loh. karena kan sosial, terus karena di Indonesia kan begitu. Iya. Jadi apa ya? Maksud gua nggak ada yang salah dengan Indonesia, tapi dengan catatan kalau dengan kondisi kayak gini tuh yang harusnya disalahin tuh siapa? Maksud gua kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi ya dengan kondisi seperti ini ya mau gimana gitu. Maksud gua mohon maaf nih, dengan singlenya Indah ini pasti ya banyak cibiran di tetangga, apalagi di keluarga besar, ibu dan ayahnya kan. Itu mental sih, beban mental, dan itu juga harus kita kasih tahu ke teman bahwa itu ya apa ya konsekuensinya dari ya istilahnya kalau nggak berpisah ya lu bakal mati di situ. Kalau nggak berpisah ya seperti ini ya bisa menjadi mandiri gitu sih. Sekarang malah mungkin bagi gue itu mandiri ya, tapi bagi orang yang nggak tahu gue ngejalanin ini kayak gimana, pasti omongannya tuh kayak gini sih Kak, kurang lebih kayak Indah tuh anak udah 2 tapi nggak pernah di rumah main-main party-party. Padahal coy, Ya maksudnya mereka nggak tahu apa yang gue iya. kerjain. Ya maksud gue juga paham bahwa si Indah ini partinya juga sebenarnya kerja. Gue tuh tahu maksudnya Indah tuh dengan apa ya, dengan ya kehidupannya yang secara kasat mata seperti itu, tapi ya kita nggak tahu dia partinya, kerjanya dia seperti party, tapi uangnya dia kan buat anak. Nah, terus ya itu apa ya, suatu kerjaan yang hebat menurut gua. Ya kalau Gitu. masa pengen sih gue menanggapi kayak omongan kayak gitu. Nah, Nah, sebenarnya itu tanggapin juga udah keluar dari adalah orang terdekat gue, dan gue kecewa banget sih kalau dia mandang gue kayak gitu. Tapi kayak sekarang gini, kalau gue boleh ngomong ya, siapa sih yang pengen nasibnya kayak gue, punya anak 2, suami nggak ada, terus lo harus menghidupi mereka, lo harus membahagiakan mereka di rumah gitu. Apa lo bisa kalau lo diem aja di rumah? Gue kerja jauh, itu gue yang gue pertaruhkan anak gue loh yang gue tinggal gitu ya kan. Masa dengan lu pergi jauh tuh lu mau demi anak-anak lu, ya lu mau harus jauh. Iya. Kalau misalkan lu deket ya pasti lu nggak bakal seperti ini ya gitu. Kalau dibilang pengen satu rumah sama anak, ya pengen gue tiap hari iya, satu rumah kayak sama pagi kerja, iya, pulang ke rumah main sama anak, tidur temenin, tapi kan apa ya, kenyataannya beda. Kan kita nggak bisa milih takdir yang mau kita jalani yang mana gitu. Takdir kan ini gitu kan, takdir itu antara kita sama Tuhan. Tuhan udah nuntun kita, tapi kalau takdir berkata lain ya mau gimana. Ya udah, kayak ini jalan lo, ya udah jalanin gitu sih. Gitu. Ya sama kayak gue, misalnya dengan umur gue yang masih masih 28, dan gue masih belum mau mengambil jenjang yang serius ya, karena gue dengar kisahnya Indah, teman-teman yang lain, dan dan itu gue berpikir menjadi bukan 2 kali lagi, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi gue cerita kayak gini nih bukan buat nakut-nakutin orang untuk nikah. Enggak sih, maksud gue dengan adanya pelajaran seperti ini ya kita tahu bahwa untuk menikah itu jangan sampai nggak gampang. Jadi harus persiapan ini itu, bahkan kan mungkin yang sekarang lagi tenar tuh kayak apa ya, seminar parenting, seminar pernikahan, dan menurut gue itu penting sih sebenarnya, walaupun apa ya saat ini kan masih Zoom nih, tapi ilmunya penting menurut gue. Jadi nggak asal lu suka datengin ke rumahnya, lamaran, nikah, tiba-tiba lu dikasih anak lu bingung ngapain, kan kebanyakan kayak gitu. It's okay sih, maksud gue secara materi mereka cukup, tapi kan secara ilmu
Iya, Ilmu itulah belum. yang gue alamin. Secara materi mantan suami gue ini cukup, Nah itu tapi kalau ilmunya tanpa ilmu ya gitu. ya udah apa yang dia jalanin, Mm-mm. nggak ada tanggung jawabnya gitu. Iya makanya dari itu kan ilmu juga penting tapi diimbangi dengan apa ya, dengan materinya juga. Kita nggak munafik ya, kita nggak munafik, maksud gua apa ya, itu harus juga seimbang gitu loh. Dan wah itu ini kisahnya kisah ini banget sih, dan nanti kita bisa dengar juga di Spotify, nanti teman-teman bisa download juga atau bisa dengerin juga, nanti bisa di follow. Dan apalagi mungkin yang mau diceritain lagi ya, oh iya waktu itu kan kalau nggak salah kan anak lu kayak apa ya, kayak kena. Oh. Nah itu maksudnya karena waktu itu kan lu kita pernah ngobrol tuh karena Hmm. anak lu kena apa ya, kayak kena guna-guna dan ada di sesuatu di rumah lu diranjang tuh, maksudnya gimana ya? Itu Ada sesuatu. itu kejadian waktu gue masih berumah tangga ya, belum cerai gitu. Oh masih berumah tangga, Mm. masih ya walaupun berumah tangga lu ya begitulah Iya, kisahnya. iya. Walaupun ribut-ribut gitu kan. Nah, iya. Iya ada pernah anak gue kayak sakit, nggak mau nyusu gitu-gitu, nggak mau nyusu, nggak mau makan, dia cuma mau minum air putih dan nggak pakai botol, maunya pakai gelas bayi loh, cuma mau minum air putih. Itu gelasnya beneran dia tengkap gitu ya? Apa mungkin Kita namanya bantu, bayi ya begitu, kita dibantu kita kan? bantu, iya. Oh. Tapi nggak mau masuk susu. Tapi gue kan sebagai ibu khawatir dong anak gue Iya, nggak makan, nggak apalagi nyusu iya, juga. apalagi dengan umurnya masih belia Iya. gitu kan. Kalau dehidrasi gimana, nggak ketolong. Nah, Iya. itu demam kayak gitu, demam. Terus kalau gue ajak bercanda tuh dia cuma pandangannya kosong aja, nggak ketawa, nggak apa. Terus nanti tiba-tiba matanya putih semua. Terus udah kayak orang pingsan gitu. Gue sempat mikir apa ini step, tapi dia nggak kejang kayak gitu kan. Berobat di 3 dokter, nggak ada perubahan. Akhirnya gue hubungin nyokap, gue cuma kabarin aja kalau Dede lagi sakit gitu. Gue nggak ceritain sakitnya kayak gimana. Nah kebetulan nyokap gue lagi di kampungnya, ditanya lah ke adik iparnya nih, mungkin punya kelebihan ya adik iparnya ini. Terus dia bilang, oh itu bukan sakit medis gitu kan, itu ada yang nempel. Terus dia tanya, Indah sama suaminya sering ribut ya? Kan emang posisinya juga itu tuh kayak gue udah sering-sering kayak gue tinggal di nyokap gue, habis itu gue balik lagi ke rumah suami kayak gitu sering. Jadi nyokap gue tau lah pasti kan. Padahal nyokap gue nggak cerita ke adik iparnya ini tentang rumah tangga gue, tapi langsung nebak aja gitu, Indah gini-gini ya sama suami. Iya, dan itu ketebak gitu kan. ketebak benar, jadi kayak lu waktu ditebak itu Iya. kok tahu gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya adalah gue awalnya nggak mau percaya sama hal-hal yang kayak gini, tapi ternyata terjadi di hidup gue gitu. Jadi katanya ada ya, mungkin selain faktor diri dia sendiri ya ada faktor lain juga, ada magicnya yang bikin biar rumah tangga gue ini ribut terus, biar suami gue ini jijik kalau lihat gue kayak gitu. Tapi emang gue rasain sih, karena gue nggak ada salah apa-apa ke Al, kita nggak lagi berantem, kita tidur satu ranjang, kayak kaki kesentuh gitu lah. Iya kesentuh gitu, saling sentuh gitu kan, nggak sengaja itu pun. Itu dia langsung kayak banting badannya gitu kayak jijik. Gue sempet kayak, kenapa sih suami gue gitu. Itu pernah dia sejijik itu. Jadi terjawab lah dari yang kasih tahu gue itu, katanya ada yang berusaha untuk biar kita pisah gitu. Ya udah, kebongkar dari situ. Ya gue berusaha untuk mempertahankan dong pernikahan gue. Kayak gue pergi ke sini untuk tolong dong dihilangin gitu. Gue pengen dihilangin, gue nggak mau yang jahat-jahat gitu. Nggak mau gue balas jahat nyari tahu siapa orangnya gitu. Nggak mau. Gue cuma pengen ya udah yang baiknya aja buat rumah tangga gue. Tapi kemana-mana jawabannya tuh sama kayak gitu. Di kampung bokap gue baru terjawab bahwa dia bilang kalau kamu ikhlasin suami kamu itu apa ya, musibah. Enggak, itu musibah bagi suami kamu karena dia kehilangan kamu, tapi bagi kamu itu tuh rezeki, kata gitu. Di depan mata tuh ada yang
udah nungguin kamu, dia bilang gitu. Gue percaya nggak percaya sih Kak Al, ya cuma tetap aja gue pasti bisa melihat dua sisi manusianya dan magicnya ini gitu. Ya udah, jadi banyak faktor sih yang bikin panas gitu. Dan waktu itu lo nemuin kayak apa itu yang waktu itu? Oh ya, Apa tuh? masih satu rumah itu. Gue bersih-bersih nemuin ya benda-benda yang nggak pernah gue lihat, kayak jarum, akar gitu-gitu deh. Botol airnya warna merah, terus kertas ada tulisan-tulisan, nggak tahu tulisan apa ya, yang jelas pakai tinta merah kayak gitu. Itu gue temuin di kamar gue sama suami gue ini. Terus kaget dong, ya udah gue langsung fotoin aja ke keluarga gue. Terus ayah gue bilang bakar aja sambil berdoa gitu. Ya udah, gue bakar. Gue itu sebenarnya kayak nggak tahu nih mau ngapain, tapi dengan gue ngelihat benda yang asing ada di kamar gue, apa gunanya, apa coba? Iya, kayak ini kok benda nggak lihat kita sehari-hari gitu kan. Kayak kalau rumput tanah masih bisa kita lihat kan, tapi kalau ini kayak dan apa itu kan, maksudnya di otak itu juga nyerah ini apaan gitu. Itu ada di bawah kasur yang kita tidurin sih, dibungkus plastik hitam kayak sampah. Jadi gue pikirnya kan itu sampah, gue biasanya kalau sapu. kayak misalkan ya kita tahu loh kalau misalnya kita sering makan di kamar kan, taruh di bawah kan, tapi ternyata itu nggak tahu kenapa kok itu gue buka, iketan plastik itu gue buka ya, mungkin udah Tuhan udah nunjukin gue kali ya. Gue buka isinya kayak gitu. Jadi ya udahlah, udah masuk semua nih logikanya. Udah, gue nggak tahu harus berbuat apa lagi. Itu magicnya ya, dan semenjak dia cerita ke gue, ya sebenarnya gue antara percaya nggak percaya sih orangnya. Tapi kalau misalnya ditanya sama Indah kayak gini, ya ternyata masih zaman era modern ini masih ada loh, gila. Gue pun dulu nggak percaya, tapi setelah gue yang ngalamin, oh ternyata ada ya. Dan apa ya, kayak oh ternyata black magic tuh ada gitu. Tapi memang waktu itu kalau posisi kita berantem gitu, gue kan pasti pulang ke rumah orang tua gue. Maksudnya gue mau tinggal di situ, gue nggak mau berantem mulu gitu. Tapi nanti suami gue nih sikapnya manis, Kak Al. Jadi kalau kita jauh, dia manis, baik, kayak kangen gitu. Jadi kalau misalkan nggak di rumah, dia gitu, tapi pas di rumah kok begini banget. Pas satu rumah ribut, kayak orang jijik kayak gitu. Makanya udah sih, itu menurut gue udah kelihatan, udah jelas lah, cukup jelas. Ternyata ini efeknya kayak gitu. Jadi mau nggak percaya pun, ya orang nyatanya begini yang terjadi. Iya sih, dan ya itulah ternyata kejadian hidup Indah ini, dan gue juga saat Indah ini udah bisa keluar dari zona itu, dan itu tuh sulit sih sebenarnya. Itu sulit banget. Banyak pertimbangan. Dan mungkin kalaupun gue sebagai cewek juga nggak mungkin juga, seperti bukannya nggak mungkin tahapnya lebih sulit, tahapnya lebih sulit. Terus apa ya, recovery kayak mental illness juga pasti harus bener-bener. Gue sempat sih nggak mau kenal siapapun, kayak gitu-gitu di dalam rumah, ngampus pun gue nggak mau kenal orang. Gue cuma kuliah di kelas, udah selesai kuliah gue langsung cabut ke kosan. Gue kayak takut sama keramaian kayak gitu, mau bunuh diri, mikir buat apa sih gue hidup lagi gitu. Itu sempet, udah gue lewatin semuanya. Gue mau bunuh diri, kayak gue ngerasa nggak ada nih yang menganggap gue nih berharga di dunia ini, karena kayak gue udah diselingkuhin cuy gitu, padahal gue udah melahirkan 2 anak dia gitu. Iya, maksudnya anak itu dia, udah gue lewatin semua. Tapi aduh gimana ya, gue nggak habis pikir juga sih. Kayaknya sampai hari ini gue waras adalah kenikmatan bagi gue. Maksudnya itu rezeki yang paling besar lah bagi gue. Gue bisa bertahan dan waras sampai hari ini. Itu rasanya benar-benar mau gila sih Kak, waktu gue masih ada di dalam sana gitu. Iya Bang. Dan gue juga nggak bisa pikir apa ya, ternyata di pernikahan itu ya bisa seperti kejadiannya si Indah ini. Lu ini maksudnya wah gila sih ini. Jadi pelajaran
juga buat gue juga pada saat nanti gue ke jenjang yang lebih serius, ya gue harus mentreat istri gue seperti ratu, ya itu wajar kan. Iya. Nanti kan Semakin lo mentreat istri lo seperti ratu tuh semakin rezeki lo iya bertambah. iya Itu jadi kayak apa ya, maksud gue lu kan udah sah nih sebagai suami istri, maksud gue kalau misalkan lu mentreat istri lu seperti ratu ya itu wajar maksud gue gitu. Tapi satu lagi sih yang penting kayak lo tuh punya pendirian sebagai laki-laki, karena menurut gue dia nih takut sama, aduh gue berat nyebutnya tapi ya sama orang tuanya gitu. Iya. Dia masih kayak apa yang orang tuanya bilang ya itulah yang dia ambil, padahal kan kalau udah rumah tangga udah nggak bisa, bisa harusnya ya kayak harusnya gitu. nggak bisa Iya. gitu, maksudnya orang tua ya orang tua, rumah tangga ya rumah tangga. Dan antara orang tua dan istri itu bukan dua hal yang harus lo pilih salah satu. Enggak dong Gitu. Tapi yang dia tekan di sana adalah kayak gitu, pilih istrimu apa saya gitu. Aduh, Itu benar-benar di depan kampret. muka gue sih ngomongnya kayak gitu. Gila gue itu keluarga kok begitu gitu loh, maksud gue yalah ya begitulah adanya, memang manusia ya kadang ya mungkin yang diketemukan sama Tuhan Indah ya seperti itu agar Indah bisa seperti ini gitu, kemungkinan ya gue gue anggap ya kemungkinan kalau misalkan Indah nggak ketemu orang itu mungkin juga Indah nggak bisa kita ajak ngobrol sekarang, mungkin sudah bercandaria dengan anak-anaknya mungkin dengan suaminya sudah kerja pulang sore gitu kan, setiap minggu keluar sama anak-anak sama istri. Kemungkinan ya kalau misalnya nggak ada kejadian ini, kemungkinan loh ya. Tapi kabarnya adalah nih kabar terbaru, apa tuh? Pelakornya sekarang udah nikah. Oh gila beneran? Sama yang lain, tapi pelakornya udah nikah sama yang lain. Tapi nah setelah dia nikah itu gue langsung hapus highlight di Instagram gue karena gue berpikir bahwa walaupun si cewek ini nggak pernah minta maaf sama gue sampai hari ini pun. Nggak pernah sama sekali. Iya, maksudnya itu nggak pernah, tapi itu bakal ngebayang kan. Tapi menurut gue setelah gue tahu kabar pelakor ini nikah, gue memutuskan untuk hapus semua highlight gue untuk menghargai rumah tangga mereka gitu. Jadi kayak ya udahlah, buat apa dia udah punya kehidupan baru, gue tutup nih cerita ini gitu. Jadi ya walaupun masih banyak yang minta loh kak up lagi dong highlightnya, tapi enggak gue. Ya maksudnya itulah apa ya, kebesaran hatinya Indah bahwa ya sebenarnya itu apa ya, pengen lu ini tapi ya sudah, dia si pelakornya udah nikah ya itu kebesaran hatinya Indah sih sebenarnya. Gue nggak bisa apa ya, gue nggak bisa berkata-kata lagi, itu udah haknya Indah. Tapi kalimat terakhir yang pernah gue sampaikan ke cewek itu gue inget banget. Gue bilang semoga suatu hari lo tuh akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu dari suami lo nanti, sama kayak gue sekarang. Gue bilang kayak gitu, semoga rumah tangga lo nggak ngerasain seperti yang gue rasain sekarang ya Ri. Gue bilang kayak gitu, gue doain dia kayak gitu. Tapi dia nggak pernah minta maaf sama gue sampai cerai loh rumah tangga gue. Tapi ya udahlah. Iya sih, jadi wah itu pelajaran banget sih buat kita semua, buat teman-teman yang nonton konten ini. Jadi wah ini belum main-main nih sebenarnya. Jadi wah gila sih, banyak pelajaran juga. Ya gimana ya, yang bisa gua ambil banyak banget dari pelajarannya ini juga nih. Harus bijak, harus pendiriannya yang teguh kan, dan pendiriannya harus kuat, dan harus punya telinga yang tebal banget kak, karena setiap keputusan yang gue ambil pasti mengundang apa ya, orang kan dengan bebasnya nanggepin dia begini, dia janda, nggak bener hidupnya, bla 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 kayak gitu. Itu sih kayak kita harus tutup kuping aja sih kalau soal itu, karena apa ya, yang jalanin kita susah, pas kita sakit pun kan kita nggak minta bantuan mereka, kayak bukan nggak minta bantuan, maksudnya mereka juga nggak ada perannya kok dari yang kita jalanin, ngapain didengerin gitu sih. Gue sekarang lebih ke sana. Ya itulah mungkin konten hari ini sama Indah nih. Thank you Indah. Sebenarnya Indah sebenarnya mau lama, cuma karena ada urusan nih sama kita. Jadi yang gue ambil dari pelajaran Indah banyak banget, dan apa ya, wah gue nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Satu hal lagi sih, nanti buat teman-teman juga, pesan Tuhan itu menciptakan tangan kita dua dan telinga kita juga dua. Kita hanya tutup telinga kita untuk menutup omongan orang-orang di luar sana
Oke, sekian konten ini. Terima kasih and see you in the next video. Bye. Thank you, Indah. Yo.